Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen Universitas Telkom pada hari ini dalam rangka kegiatan pemaparan tata cara pelaporan keuangan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelum masuki acara inti, saya ucapkan selamat datang kepada Direktur PPM Universitas Telkom, Bapak Kemas. Selanjutnya, selamat datang kepada Kepala Bagian Urusan Penelitian, Ibu Rumi, dan juga Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Baik, hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semua, kita lihat dulu nih. Hari ini kita formal tapi nyantai ya, Bapak Ibu semua. Kita lihat di sini udah ada 106 peserta. Jadi di sini mungkin ada yang ketua punya 6 produk, berarti nanti tempat Bu ada 3, tempat saya 3 gitu untuk web series. Nah, nanti untuk video butuh satu-satu. Kita masuk ke agenda gitu. Tapi maksudnya kita talentnya dari mana aja sih dari gitu. Tapi yang jelas kan yang operate-nya itu kepada Bapak mahasiswa dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Telkom University yang pada siang hari ini hadir atau mewakili, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua KK, Kaprodi, Direktur, dan Structural Value yang lainnya, dan juga Bapak Ibu dosen senior, dan juga rekan-rekan PPM yang saya banggakan, tim penelitian, Bu Lunik dan rekan-rekan, kemudian tim pengabdian kepada masyarakat, dan jurnal, Pak Faisal dan rekan-rekan, dan juga yang tidak kalah penting pada hari ini, narasumber dari PPM, yaitu Pak Egy Ginanjar yang akan menyampaikan tentang pedoman penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporannya. Jadi pada siang hari ini kita akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana penggunaan dana dan pelaporannya harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang baru. Kebijakan ini adalah hasil diskusi dan penyempurnaan yang sudah dilakukan antara keuangan YPT, keuangan Telkom University, dan juga PPM. Mudah-mudahan dengan kebijakan penggunaan dan pelaporan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang baru ini, kita bisa melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lebih comply, sehingga berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaporannya, dan sebagainya terstandarisasi, dan kita dapat aman ya dari berbagai hal, termasuk juga untuk audit dan sebagainya. Namun tentunya ini juga tidak menjadi hambatan bagi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kita. Walaupun ada berbagai penyempurnaan, adaptasi, dan sebagainya, mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat bagi kita karena di samping dana internal, dana eksternal pun sebetulnya juga memiliki peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Apabila dana eksternal dari pemerintah misalnya, maka kita harus mengikuti kebijakan laporan keuangan dari pemerintah. Apabila dana eksternal dari pihak swasta yang memberikan, maka kita juga harus mengikuti peraturan yang mereka berikan. Jadi sebetulnya peraturan dan kebijakan penggunaan dana ini bukan sesuatu hal yang baru, hanya perlu sedikit adaptasi saja. Demikian, mudah-mudahan pertemuan siang ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan dicatat dan nanti disampaikan, baik di forum ini ataupun melalui jalur yang sudah disediakan, melalui ketua KK, atau juga melalui hotline penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kami ingatkan kembali,
Bapak Ibu dapat menanyakan berbagai hal tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga jurnal dan publikasi melalui berbagai jalur, yaitu kami sudah memiliki hotline penelitian dan hotline pengabdian kepada masyarakat dan juga hotline jurnal. Bapak Ibu bisa menanyakan berbagai hal ke situ dan nanti akan ditampung atau disalurkan ke pihak-pihak yang sesuai agar kami bisa memberikan jawaban yang juga sesuai. Dan Bapak Ibu juga bisa menanyakan berbagai hal juga melalui Ketua KK, karena berbagai informasi juga kami sampaikan di grup Ketua Kelompok Keahlian. Terima kasih, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemas atas sambutannya. Baik, kita pantau dulu nih. Alhamdulillah ada 156 peserta. Sebelum masuk kita ke agenda utama, Bapak Ibu semua bisa diingatkan lagi untuk Bapak Ibu temannya, ketua yang lain yang belum hadir atau mungkin anggota perwakilannya yang mau hadir, silahkan untuk join karena memang pemaparan pada hari ini sangat penting sekali. Gitu Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda pengantar. Selanjutnya akan ada pengantar dari Kepala Bagian Penelitian LPPM Universitas Telkom. Kepada Bu Runi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, Ketua KK, dan para ketua peneliti dan para ketua pengabdi. Selamat sudah untuk tahap 1 2022 ini berhasil proposalnya lolos untuk didanai dengan dana internal. Di sini kami sampaikan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk tahap 1 tahun 2022 itu untuk penelitian total ada 280 yang didanai. Di sini masih 175 ya, yang 77. Jadi masih kurang gitu ya kalau dilihat dari yang didanai. Kemudian ini belum juga dengan yang abdi mas, meskipun kan dari setiap peneliti ada juga gitu ya yang penelitian sendiri, pengabdian sendiri. Namun di sini kami akan menyampaikan dari penelitian dan pengabdian masyarakat itu sama karena sumber pendanaannya juga sama gitu dari internal. Di mana tahun ini agak berbeda, mulai tahun ini ya, ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena untuk tahun sebelumnya Bapak Ibu tidak melampirkan bukti-bukti keuangan. Nah, kenapa gitu ya? Karena saat itu kita melakukan lebih mudah gitu ya, bagaimana caranya biar penelitian itu lebih mudah gitu. Jadi dari dana yang di SK 100% itu ada potongan PPh 21,5%. Kemudian diterima peneliti 95%. Dan peneliti hanya melaporkan penggunaan dana. Namun ternyata ini menjadi problem dari audit gitu ya Bapak Ibu, karena dari kami gitu maupun dari yayasan itu terkena audit meskipun dana internal gitu. Jadi di sini sudah ada nota dinas dari Yayasan Pendidikan Telkom di nomor 183 FN00-YPT strip DGS /2022 pada tanggal 11 Maret 2022 tentang aturan keuangan dan perpajakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga inilah yang menjadi dasar kenapa ada perubahan. Mungkin Bapak Ibu di sini, aduh berat sekali gitu ya. Tetapi di sini tidak berat. Nanti kami memberikan beberapa solusi alternatif gitu, bagaimana cara melaporkan agar lebih mudah dan lancar dan aman. Paling utama ini adalah aman. Kita belajar juga menggunakan dana eksternal gitu ya. Karena kalau dana eksternal mau tidak mau setiap saat kita di audit malah oleh BPK gitu. Kalau di internal kita dari audit
eksternal ataupun dari audit internal. Hanya di sini untuk tahun 2022 kita seperti eksternal. Jadi pelaporannya seperti eksternal tapi tidak serigid eksternal. Kita memberikan nanti strategi-strategi yang lebih mudah dan tidak terlalu memberatkan. Yang penting adalah aman. Jadi kalau keterkaitan dengan penggunaan keuangan itu adalah utamanya adalah aman. Nah, nanti Bapak Ibu, baik penelitian maupun pengabdian, jumlah dana sesuai SK, Bapak Ibu nanti akan menerima sejumlah itu. Jadi tergantung termin. Jadi di PKS dijelaskan termin 70, 30 atau 60, 40 gitu. Itu pencairan pertamanya berapa? Artinya nanti yang akan diterima oleh Bapak Ibu itu sudah tanpa potongan pajak. Semua diterima peneliti 100%. Jadi kalau didanai 50 juta, Ibu akan menerima, Bapak Ibu akan menerima 50 juta. Meskipun terminnya dua kali gitu ya. Tapi total itu adalah 50 juta. Adapun laporannya di sini nanti Bapak Ibu kami minta rekapan penggunaan dana yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dari penggunaan dana tersebut. Nah, bagaimana gitu bentuknya? Tidak perlu hard copy Bapak Ibu, tetapi soft copy saja yang nanti diupload di Igrasias saat berbarengan dengan laporan. Kemudian nanti hard copy itu disimpan oleh Bapak Ibu. Jadi kami menerima soft copy karena kalau nanti terkena audit, daripada kita nggak minta, tapi tiba-tiba kena sampling, Bapak atau Ibu lebih repot gitu ya kalau tidak disimpan di kami. Jadi kami memberikan solusi yang diupload di Igrasias itu adalah soft copy-nya saja. Hanya di sini utamanya itu adalah tidak boleh ada honor untuk peneliti ataupun pegawai gitu ya. Karena ini nyangkut nanti pajak PPh 21 dan progresif. Siapa yang boleh dapat honor? Yang boleh dapat honor itu adalah mahasiswa Bapak Ibu atau orang luar. Itu boleh. Nanti yang lebih lanjut dijelasin oleh Pak Egy. Kemudian yang kedua, karena ini sistemnya adalah seperti biaya penelitian, itu optimalkan dana jangan sampai ada sisa. Karena apa? Karena kalau ada sisa itu, makanya kalau yang sering dapat dana eksternal sudah paham ya. Biasanya kalau udah mau akhir-akhir itu selalu ditanya gitu ya sama PPM ataupun saya, ada sisa atau enggak gitu. Kalau ada sisa segera untuk diselesaikan, harus habis. Mengapa harus habis? Karena kalau dalam riset seperti hibah itu nanti terkena pajak. Jadi akan menimbulkan pajak ulang dari sisa tersebut. Jadi optimalkan Bapak Ibu sesuai yang diberikan gitu ya, sesuai yang ada di SK-kan, Bapak Ibu yang mendapatkan dana 50 juta, 80 juta, ataupun 15 juta, ataupun 20 juta, mohon untuk dimaksimalkan untuk habis. Kalau sisa dikembalikan. Tapi saya harapkan untuk bisa habis semuanya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu gambarannya dan alasannya mengapa ada perbedaan gitu ya antara pencairan dana dari 2020-2021 dengan 2022 saat ini. Karena ada perubahan sistem dan karena temuan dari audit dari keuangan. Jadi ini kami sebagai layanan yang menangani penelitian dan pengabdian masyarakat, kami mengikuti bagaimana aturan keuangan yang berlaku di Teliu ataupun di yayasan. Sehingga di sini kami mencoba membantu
Bapak Ibu bagaimana nanti dalam pelaporan agar tidak terlalu rumit gitu ya Bapak Ibu, dan tidak terlalu berat gitu, tapi aman. Jadi yang terpenting itu adalah aman. Dan di sini sebagai kita belajar apabila nanti kita mendapatkan dana eksternal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, pengantar dari saya gambarannya, yang mana kita langsung saja ke Pak Egi yang akan menjelaskan lebih detail bagaimana pelaporan-pelaporannya, dan nanti agar lebih mudah saat Bapak Ibu melaporkan dari penggunaan anggaran penelitian maupun penggunaan anggaran dari pengabdian masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Runik atas pengantarnya. Baik, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Runik bahwa selanjutnya akan ada pemaparan dari Pak Egi. Namun sebelum itu, saya ingatkan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Ini sifatnya wajib ya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Ditunggu pengisiannya. Lalu selanjutnya mari kita masuk ke agenda utama kita untuk pemaparan terkait tata cara pelaporan keuangan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kepada Pak Egi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mutia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izinkan di sini saya untuk menyampaikan tata cara pelaporan penggunaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2022. Untuk pencairan dana di tahun sebelumnya, pada tahun 2021, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Runik, dana dari universitas dikenakan potongan PPh sebesar 5%, sehingga diterima oleh peneliti sebesar 95%, dan pelaporan penggunaan dananya cukup rekapan penggunaan dana saja. Namun di tahun 2022 ini, sesuai dengan nota dinas YPT, maka diterapkan aturan baru, yaitu selain rekapan penggunaan dana yang telah dikeluarkan oleh Bapak Ibu Ketua Peneliti dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Ibu juga diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dananya tersebut. Yang dikumpulkan ke PPM yaitu cukup scan atau soft file-nya saja dari bukti penggunaan dana tersebut, disampaikan melalui upload ke Igrasias. Sedangkan untuk hard copy penggunaan dana atau bukti-bukti pengeluaran tersebut seperti kwitansi dan lain-lain, itu hard copy-nya cukup dipegang oleh Ketua Peneliti dan Pengabdian Masyarakat masing-masing. Berikut jenis-jenis penggunaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat, terdiri dari 3 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama pembelian langsung, pembelian barang, sewa atau jasa. Lampiran dari bukti-bukti pembelian tersebut terdiri dari kwitansi, nota atau struk atau invoice, disertakan juga bukti-bukti perpajakan seperti PPN atau PPh 23. Dan jika pembelian di atas 25 juta, maka harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan sesuai dengan peraturan internal Telkom University. Untuk selanjutnya yaitu honorarium asisten peneliti atau mahasiswa. Nah, di sini
seperti yang tadi sudah disampaikan juga, Silakan. honor itu tidak diperkenankan untuk dosen atau TPA, tapi hanya diperbolehkan untuk asisten peneliti atau pihak eksternal yang membantu dalam kegiatan penelitian tersebut. Untuk bukti-bukti pengeluarannya itu ditunjukkan dengan surat keputusan atau surat tugas atau dokumen penugasan lainnya. Disertakan juga rincian atau daftar penerima honornya. Dibuatkan daftar hadirnya juga, dan disertakan bukti setor PPh 21 jika PTKP-nya sudah melewati batas yang telah ditentukan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah belanja perjalanan dinas. Nah, untuk perjalanan dinas dibuktikan dengan surat tugas perjalanan dinas dan foto kegiatan pada saat melakukan perjalanan dinas tersebut. Untuk surat tugas perjalanan dinas ini dikeluarkan oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sehingga nanti Bapak Ibu peneliti dan pengabdian masyarakat yang akan melakukan perjalanan dinas bisa menginformasikan terlebih dahulu kepada PPM untuk dibuatkan surat tugasnya. Nanti setelah surat tugas kita buatkan, Bapak Ibu dapat melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Berikut merupakan template dari laporan penggunaan dana atau laporan keuangan. Nah, di sini ada satu tabel rekap penggunaan dana, lalu ada tabel lainnya yaitu rincian biaya yang digunakan. Seperti di sini terlihat contoh untuk honor pembantu, pembantu survei, narasumber, pengolah data, dan lain-lain. Belanja bahan di sini bisa disebutkan barang-barang apa saja yang dipergunakan untuk menunjang penelitian tersebut. Di sini ada perjalanan dinas atau apabila penelitian tersebut misalnya melakukan perjalanan dinas keluar kota dan belanja lain-lain. Nah, perlu diketahui untuk rekap biaya ini di tabel paling kanan disertakan tabel yang berisi link dari Google Drive atau OneDrive hasil scan bukti pengeluaran. Sehingga ketika diupload ke Igrasias, nantinya itu PPM akan mengecek dari link-link yang telah dituliskan tersebut. Nah, ketika diklik, maka akan keluar hasil scan seperti terlihat pada layar. Maaf. Nah, hasil scan seperti ini misalnya. Jadi ada bukti pembeliannya disertai dengan bukti pembayaran dan kwitansi. Baik, selanjutnya masuk pada contoh kwitansi, nota atau invoice atau struk. Berikut ini merupakan contoh kwitansi pembelian dari satu rekanan atau toko.
setidaknya harus memuat tanggal pembelian, lalu tertulis telah terima dari Universitas Telkom dengan jumlah uang terbilang 23.111.000 rupiah. Dijelaskan juga untuk pembayaran suatu barang, dituliskan pembelian barang apa. Apabila sudah termasuk PPN juga bisa ditambahkan keterangan bahwa barang tersebut sudah termasuk, harga tersebut sudah termasuk PPN. Di sini contoh PPN masih 10%, namun untuk tahun 2022 dimulai dari tanggal 1 April, PPN yang berlaku adalah sebesar 11%. Nah, di sini ada Bandung 10 Desember 2021, karena pembeliannya di atas 5 juta, maka dibubuhi materai 10.000, disertai juga dengan tanda tangan dan cap dari toko atau rekanan. Dituliskan juga nama penanda tangan dari toko atau penjual tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan merupakan detail-detail yang harus ada pada kwitansi ini. Seringkali pengalaman dari sebelumnya suka ada yang kurang lengkap atau tidak lengkap. Nah, untuk yang sebelah kanan ini merupakan invoice. Untuk diketahui juga, invoice dan kwitansi merupakan suatu hal yang berbeda. Invoice merupakan surat tagihan kepada konsumen, sedangkan kwitansi merupakan tanda bahwa tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran atau sudah dilakukan pembayaran. Sehingga pada saat nanti pada laporan keuangan mohon disertakan kwitansi dan invoice atau nota. Nah, berikutnya contoh kwitansi yang manual yang biasa, bisa juga seperti terlihat pada layar. Ini merupakan struk dari pembelian Kartika Sari disertai dengan kwitansi dari toko. Yang ini juga sama, dilengkapi dengan tanda tangan, nama penanda tangan, dan tanggal. Dikarenakan transaksinya kurang dari 5 juta rupiah, maka kwitansi ini tidak dibubuhi materai. Tetapi kelengkapan-kelengkapannya seperti telah terima uang tersebut dan untuk pembayaran apa, yang paling penting adalah cap, tanda tangan, dan nama penanda tangan tetap harus dilengkapi. Nah, berikut merupakan contoh jika Bapak Ibu melakukan pembelian secara online, maka dilampirkan bukti pembelian online-nya, bukti pembayarannya, serta ditambahkan dengan kwitansi jabatan. Kwitansi jabatan yang ditandatangani oleh ketua peneliti. Untuk aturannya sendiri tetap sama, jika di atas 5 juta maka di sini nanti dibubuhi dengan materai 10.000. Berikut merupakan aturan pengadaan internal yang mengenai pembelian di atas 25 juta, maka harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan. Nanti dokumen ini akan kami share sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor PDP 137 tahun 2021. Aturan ini merupakan pembaruan dari aturan pengadaan sebelumnya yang yaitu aturan pengadaan tahun 2018. Berikut
contoh rincian atau daftar penerima honor. Di sini misalnya jabatannya sebagai pembantu peneliti. Nah, untuk honor ini ada yang bulanan, ada juga yang misalnya membantu hanya beberapa hari saja, maka termasuknya honor harian. Nah, di sini untuk satuannya, jika pembayarannya bulanan, maka satuannya OB atau orang bulan. Tetapi jika harian, maka bisa diganti dengan OH atau orang per hari. Nah, dari sini tarif dikali dengan jumlah, maka keluar total, lalu dikenakan tarif PPh 21, maka total yang dibayarkan adalah total dikurangi dengan PPh. Di sini diisi NPWP-nya dan tanda tangan penerima honor. Di sini ditambahkan nama bendahara peneliti atau pengabdian masyarakat dan mengetahui ketua peneliti atau pengabdian masyarakat. Berikutnya merupakan contoh daftar hadir. Dari lampiran daftar honor ini ada lampiran daftar hadirnya. Misalnya untuk honor bulan Maret cukup 1 kali tanda tangan, tapi jika misalnya dibuat 3 bulan, misalnya Maret sampai Juni, maka di sini tanda tangannya juga menjadi 3 kali. Pembuat daftar, bendahara, dan mengetahui ketua. Berikutnya masuk pada acuan tarif perjalanan dinas internal sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor KEP 0023 tahun 2020 tentang peraturan perjalanan dinas di lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, untuk tarifnya itu nanti SK-nya akan kita share. Jadi untuk dosen yang memiliki jabatan struktural, maka diambil tarif jabatannya. Nah, berikut adalah contoh surat tugas perjalanan dinas yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti peneliti memberikan informasi kepada PPM dapat melalui hotline penelitian atau hotline pengabdian masyarakat bahwa penelitian tersebut akan melakukan perjalanan dinas, disampaikan. Nanti kita akan buatkan surat tugasnya dan akan kita kirimkan kembali kepada peneliti. Setelah itu peneliti dapat melakukan perjalanan dinas. Nah, untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, selain laporan keuangan yang tadi telah dikumpulkan oleh Bapak Ibu, ketua peneliti atau pengabdian masyarakat juga harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nanti diserahkan kepada PPM. Nah, khusus untuk pengabdian masyarakat, selain SPTJM, pengabdi juga harus dilengkapi dengan berita acara serah terima jika ada suatu produk atau jasa yang diserahkan kepada mitra, ditandatangani oleh ketua pelaksana dan mitra yang menerima, lalu dilengkapi diketahui atau disetujui oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Berikutnya saya akan coba memberikan contoh terkait aspek perpajakan yang telah tadi sedikit disinggung. Nah, di sini aturan-aturan perpajakan mengenai bea materai, PPh 21, PPh 23, serta PPN. Nah, pajak-pajak terkait yang harus diperhatikan terdiri dari bea materai,
yaitu transaksi di atas 5 juta rupiah wajib dibubuhi materai 10.000 pada kwitansi pembelian. Jika di bawah 5 juta maka tidak perlu dibubuhi materai. Untuk pajak penghasilan yaitu PPh 21 dan PPh 23. Nah, untuk PPh 21 sendiri tarif pajaknya itu sesuai terlihat pada tabel. Untuk wajib pajaknya dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan non-PNS. Sedangkan untuk PNS terbagi lagi menjadi beberapa golongan, seperti terlihat pada tabel berikut. Nah, untuk upah tenaga harian lepas tidak berkelanjutan, jadi misalnya asisten peneliti, tapi hanya untuk beberapa saat saja, misalnya dalam 1 bulan itu cuma mengisi 2 atau 3 hari, dan perharinya tidak lebih dari 450.000, dan perharinya lebih dari 450.000, maka dikenakan tarif 5% dan 6%. Sedangkan jika kurang dari 450.000, berarti belum mencapai PTKP dan tidak dikenakan PPh 21. Untuk PPh 23, wajib pajaknya merupakan rekanan atau toko. Tarifnya 2% jika mempunyai NPWP dan 4% jika tidak mempunyai NPWP. Namun di sini pemungut atau pemotong untuk PPh 23 itu merupakan pemberi kerja berbentuk badan. Maka jika pemberi kerja orang pribadi, maka tidak ada kewajiban untuk memungut PPh 23. Nah, dalam hal ini dana dari Telkom University sudah diserahkan kepada Bapak Ibu peneliti, sehingga transaksi yang terjadi merupakan transaksi dari perorangan atau orang pribadi kepada toko atau rekanan, sehingga tidak ada kewajiban untuk memungut PPh 23. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan PPN. Jika transaksi di atas 2 juta rupiah, maka dikenakan PPN 11% sesuai aturan yang terbaru. Nah, wajib pajak untuk PPN adalah rekanan atau toko. Pemungut dan pemotongnya juga rekanan atau toko. Jadi biasanya ketika Bapak Ibu membeli barang tersebut sudah ditambahkan PPN oleh toko, maka toko wajib melaporkan bukti bayar dari PPN tersebut. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan PPh 21. Jika penerima honornya PNS, maka perhitungan pajaknya 1 juta dikali 15%. Jika PNS tersebut golongan 4, sehingga keluar PPh-nya 150.000. Tetapi jika penerimanya non PNS, maka dikenakan tarif yang biasa, yaitu 5% jika penerima honornya itu mempunyai NPWP. Namun jika penerima tidak mempunyai NPWP, maka dikenakan tarif 6%, sehingga 20% lebih besar daripada yang mempunyai NPWP. Nah, berikut saya tampilkan tata cara pembayaran PPh 21 melalui ATM. Contoh di sini melalui ATM Bank Mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang terlihat pada layar. Saya coba putarkan videonya ya. Nah, pertama-tama masukkan NPWP-nya di input.
lalu memilih jenis pajak masa, diisi bulan dan tahun, setelah itu masukkan nominal pajak yang akan dibayarkan, ya. Nah, untuk di ATM, Bapak Ibu cukup satu kali transaksi atau satu langkah itu sudah termasuk pembayarannya di situ gitu, sehingga bisa langsung keluar bukti pembayaran pajaknya. Tapi jika Bapak Ibu mau membuat ID billingnya dulu melalui ini, melalui DJP online, Bapak Ibu bisa juga. Hanya saja jika melalui DJP online, nanti keluarnya itu adalah kode e-billing. Namun untuk pembayarannya, Bapak Ibu tetap harus melalui bank atau ATM atau kantor pos, sehingga yang lebih efisien itu langsung membuat ID billing serta membayarnya itu langsung di mesin ATM itu. Nah, berikut contoh faktur pajak PPN dari toko yang sudah melakukan pembayaran PPN. Jadi toko tersebut membuat kode billing dulu, lalu keluar faktur pajaknya dan telah dibayar. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Egy atas pemaparannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya Pak Egy, dari kolom chat juga kita udah bisa baca, udah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum masuk ke kolom chat, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, menanyakan langsung via suara, mangga boleh raise hand Bapak Ibu. Ibu Arlin Ferlina nih yang pertama saya lihat nih, raise hand. Ibu Arlin dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Egy, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait terutama pajak ya Pak. Kan ada, misalnya kita beli barang, bangsa pulpen kayak gitu kan, itu kan rata-rata kan banyak toko yang tidak memakai yang namanya PPN. Tidak ada bukti store-nya pula. Apakah kami harus menyetorkannya atau kami harus bikin sendiri atau bagaimana? Terus apakah itu kami juga, jadi gini, bukti PPN tuh kan biasanya ada faktur sederhana kalau di Indomaret kayak gitu, faktur sederhananya ada di nota bonnya. Apakah itu masuk juga ke dalam nota fakturnya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang namanya tadi pelaporan massa, bukankah kita memungut, tolong koreksi jika saya salah, jika misalnya kita memungut pajak dari orang lain, bukannya kita juga butuh NPWP mereka dan kita kasih bukti laporannya. Sementara tadi kan yang kita input itu adalah NPWP kita Pak, bukan NPWP orangnya. Jadi orangnya bagaimana tahu bahwa kegiatan atau uang yang dihasilkannya itu sudah dilaporkan? Karena ternyata kan nomor NPWP-nya NPWP penarik kerja ya, bukan NPWP yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalau misalnya kan tadi PTKP untuk itu adalah 450 per hari ya Pak ya. Kalau misalnya saya kebetulan kalau misalnya nitip kuesionernya ke orang, sistem titip tapi jadi banyak di bawah 450, itu kan kami tidak perlu melaporkan NPWP pajaknya ya, atau perlu lapor pajak ya Pak. Di pertanggungannya jadi seperti apa gitu Pak? Karena memang ini ya Pak, terutama untuk pajak, dan ini ada aturan baru tentang PTKP. Saya udah lama nggak pegang urusan pajak, ini nggak, tolong di-refresh. Dan untuk beberapa orang mungkin banyak di sini yang masih belum paham tentang pajak. Apakah kami juga akan dapat sosialisasi terkait pajak ini? Karena perintilan ya Pak ya,
PTKP, PPN, terus pelaporan online-nya dan macam. Apakah kami punya training khusus lagi untuk ini, bukan hanya sekedar sesaat seperti ini gitu aja Pak. Sementara itu aja dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ain. Saya coba memberikan tanggapan. Yang pertama, contoh Ibu membeli ATK Bu ya. Nah, jika nilainya kurang dari 2 juta rupiah, itu tidak dikenakan PPN, Bu. Oke, tidak dikenakan PPN. Nah, lalu untuk pembelian dari toko misalnya Borma atau Gria atau toko-toko yang mengeluarkan struk yang sudah dianggap terpercaya gitu Bu, kan di situnya sudah ada termasuk pajak 10%. Maka itu sudah dianggap cukup Bu untuk memenuhi bukti-bukti keuangan itu. Kalau warung gimana? Kan kadang-kadang kita kalau receh, nemu yang receh-receh gitu pelaporannya, dan tadi saya baca ada yang nggak bisa pakai kwitansi. Betul, banyak yang warung juga nggak mau tanda tangan kwitansi. Buat apa orang cuma belinya cuma 10.000 gitu misalnya Pak. Itu kan receh banget kita perintilan nota kwitansinya Pak. Untuk pembelian Bu, tetap kita sarankan kepada rekanan atau toko yang memiliki cap Bu. Karena kalau tidak ada cap, tidak bisa membuktikan bahwa untuk pembelian tersebut, Bu, transaksi tersebut. Begitu mungkin Bu untuk pembelian yang kecil-kecil juga kita sarankan kepada toko atau rekanan yang memiliki cap gitu. Untuk selanjutnya, untuk PTKP 450.000, jika memang perharinya itu kurang dari 450.000, tidak dikenakan PPh 21. Namun jika akumulatif dalam 1 bulan melebihi, maka tetap Bu harus dikenakan PPh 21. Nah, untuk pelaporan yang tadi saya contohkan, pelaporan PPh 21 yang melalui mesin ATM itu, kita kan ada input NPWP. Nah, NPWP yang diinput itu merupakan NPWP dari si penerima honor, bukan NPWP dari ketua gitu Bu. Jadi tetap yang diinput itu NPWP penerima honor. Seperti itu Bu. Punten menambahkan Bu Arlin. Jadi prinsipnya adalah apa yang kita dapatkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Bu ya. Jadi seandainya mepet, apalagi Abdi Mas nih yang agak berbeda gitu ya, kalau penelitian kan karena jelas riset gitu ya, kalau pengabdian kan ini mengabdi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke warung gitu ya, kalau beli terpaksa karena di perjalanan jauh gitu ya, di warung tidak ada cap gitu ya, silahkan, karena nggak gede juga kan gitu ya, silahkan, tidak perlu bikin cap sendiri, nanti malah berbohong ya. Jadi jadi cukup Bapak Ibu buat saja di atas jabatan. Jadi intinya tidak besar, karena nanti kalau besar itu akan jadi temuan juga. Jadi silahkan nanti bisa tanda tangan jabatan atau tukang warungnya gitu. Jadi di foto aja Bu, fotonya foto orangnya atau foto sedang makan itu aman, insya Allah gitu ya. Jadi tidak perlu minta KTP juga kalau memang nggak mau, karena takut gitu ya, yang namanya di kampung takutnya disalahgunakan gitu kan, kita nggak tahu pikiran orang. Jadi cukup saja di foto saat warungnya atau Bapak Ibu yang sedang makan gitu ya sama tukang warungnya itu sebagai bukti dan bisa jadi tanda tangan jabatan atau ketua. Nah, tadi ada beberapa yang disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk dana internal kami tidak mendampingi atau bisa menjadi admin. Karena ini dana internal. Kalau dana eksternal, kami mendampingi karena setiap saat kami bisa didatangi oleh BPK. Jadi kalau dana internal,
mohon maaf, admin kami tidak bisa mendampingi atau jadi tim peneliti ya. Jadi karena sudah full juga gitu. Kami untuk fokus untuk dana, untuk admin itu khusus untuk dana eksternal. Untuk dana internal kami sebagai konsultan saja gitu ya. Konsultasi itu boleh setiap saat silakan untuk konsultasi. Kemudian tadi disampaikan untuk honor. Nah, untuk honor Bapak Ibu itu adalah bukan dosen, bukan pegawai atau TPA. Tapi di sini adalah mahasiswa, dan mahasiswa itu silahkan dilihat tarifnya. Kalau NPWP itu masukkan, kalau yang tidak ada NPWP tadi sudah disampaikan ya. Jadi karena berbeda ya antara yang punya NPWP sama tidak, itu langsung lebih baik dipotong final. Dan itu karena tidak, jadi gini, karena uangnya langsung ke peneliti, itu nanti yang diinikan itu adalah NPWP ketua peneliti. Kemudian untuk apa ini pembelian barang online nilainya lumayan besar, info kan pasti ada kwitansi kalau mentok. Oh gini Pak, telat ya. Jadi untuk online itu kan sudah jelas ya. Kalau online tuh makanya di sini kami sarankan, kita juga kalau eksternal itu selalu menyarankan kalau membeli lebih baik online. Kenapa? Karena kalau online itu sudah jelas ya Bu. Jadi Bapak Ibu waktu bayar itu kan ada ya buktinya, udah print aja itu. Terus tadi Ibu bikin satu kwitansi di tanda tangan Ibu atau Bapak gitu ya. Oh beli apa besarannya segini sesuai yang ada tadi di aplikasi, mau Shopee, mau Tokopedia, mau Blibli seperti itu. Jadi itu lebih mudah. Jadi kalau kami menyarankan kalau beli-beli lebih aman dan lebih enak itu lewat online. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk konsumsi, Bapak Ibu, kalau ada konsumsi, kalau online tidak boleh ada konsumsi, kecuali onset. Jadi baru ada konsumsi dan daftar hadir. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Silahkan kalau ada ada pertanyaan lagi ke Pak Egi. Bu Arlin, udah jelas Bu? Udah, boleh nanya satu lagi, keingetan tentang perjalanan dinas Pak Egi, apakah itu harus keluar kota atau ke dalam kota? Karena kan saya ada kemungkinan nyarinya harus ke biro statistik, terus ke PHRI kayak gitu. Apakah perlu surat dinas juga atau bagaimana? Itu aja, kasih. Kalau SPPD itu sesuai aturan internal Bu. Kalau SPPD loh ya. Tapi kalau untuk bensin, mobil itu silahkan boleh. Cuman kalau untuk mendapatkan SPPD itu ada aturannya tadi. Enggak, Ibu maksudnya suratnya, surat dinasnya aja. Oh, surat dinasnya dari ketua boleh, Bu. Kalau misalnya cuma di Bandung aja, apakah pakai surat dinas juga atau tidak? Enggak, Bu. Enggak. Oh, enggak usah. Kan, itu berarti untuk ada jaraknya ya. Kalau SPPD itu ada jaraknya. Jadi yang terpenting itu adalah untuk bensin dan sebagainya itu silahkan. Jadi tapi kalau untuk untuk mendapatkan SPPD itu ada jarak yang harus ditempuh itu berapa kilo itu ada Bu, sesuai aturan di internal. Maaf Bu, jadi memastikan jadi surat dinas ini hanya untuk yang keluar kota saja. Jadi kalau untuk yang dalam kota tidak perlu pakai surat dinas ya? Tuh. Iya Bu. Iyalah. Iya. Pasti. Dalam kota nggak dapat lah. Baik, Bapak Ibu, udah cukup jelas ya Bu Arlin untuk pertanyaan dan jawabannya. Kalau misalnya sudah cukup, kita coba ke penanya selanjutnya. Untuk pertanyaan yang secara langsung, kita pilih 3 orang dulu. Tadi sudah Bu Arlin pertama, yang kedua ada Bu Retno, dan yang ketiga ada Pak Burhan. Baik, selanjutnya ke Bu Retno Setiorini. Apakah hadir, Ibu? Ibu Retno Setiorini yang raise hand. Ya, hadir Mbak Mutia. Ya, Ibu.
Iya, mangga Ibu pertanyaannya boleh disampaikan ke Pak Egi atau ke Bu Runi. Ya, izin bertanya, Mas Egi. Mas Egi, pada saat kita melakukan misalnya nih ada honorarium untuk mahasiswa. Kemudian tadi ya saya yang Bu Arlin itu kan masuk ke ATM gitu ya. Kemudian masukkan NPWP yang diberi honor ya atau penerima honor ya. Nah, itu kan kalau nggak ada berarti kita isinya 0,000 gitu ya. Nah, saya belum pernah sih nyoba gitu Mas Egi, tapi mohon informasinya. Biasanya yang berhak memotong pajak itu adalah lembaga gitu ya. Halo? Ya. Ya, lembaga. Institusi. Apakah di sana itu nanti ada input tidak untuk NPWP lembaga? Kalau ada gitu. Karena kan kalau dulu ada tuh kita harus memasukkan NPWP lembaga. Nah, apakah kita bisa masukkan NPWP yayasan gitu atau seperti apa Mas Egi? Mohon info ininya penjelasannya, terima kasih. Ya Bu, saya jawab ya Bu Retno. Mangga Bu Runi. Ini betul harus lembaga, makanya di sini itu tidak boleh honor gitu ya, honor ketua ataupun honor TPA Bu, karena itu menyangkut ke lembaga. Nah, kalau untuk ke mahasiswa, ini jatuhnya adalah nanti ke peneliti masing-masing gitu Bu Retno. Karena di SK kami memang tidak diperbolehkan untuk honor gitu. Jadi kalau mau ngasih ke mahasiswa untuk honor gitu, karena ini ya, apa namanya, kasihan lah gitu ya, udah ngebantu dan sebagainya gitu. Nah, itu memang di sini bukan lembaga, tapi adalah dari penelitinya gitu, karena di lembaga kami udah skip, tidak boleh ada honor. Itulah yang kemarin menjadi salah satu temuan, kira-kira gitu Bu, Bu Retno. Makanya nggak boleh dari TPA juga mendapatkan honor. Kira itu Bu Retno. Bu Runi, kalau begitu misalnya nih saya memberikan honor kepada mahasiswa yang sebagai tenaga lapangan lah ya, jatuhlah gitu. Kemudian pada saat kita setor, kan masukin NPWP-nya berarti 00 atau NPWP kita. Kalau NPWP kita berarti kan itu akan terikut pada saat kita laporan pajak di akhir tahun. Sementara kan itu ya. bukan. Jadi gini Bu Retno, ya? disarankan itu penerima honor yang punya NPWP. Karena sekarang kan banyak ya yang sudah diminta mahasiswa yang sudah pada punya NPWP. Khususnya kalau yang suka dapat dana eksternal itu mahasiswa diminta untuk membuat NPWP juga gitu. Jadi boleh nanti bisa menggunakan apa namanya harapannya gitu ya. Itu mahasiswa yang punya NPWP. Kira-kira gitu Bu Retno. Oh, tapi kalau nggak ada, nah ini yang susah nih Bu Roni. 1001 soalnya. Ya, betul. Jadi Pak Egi, tolong untuk solusinya gimana? Karena kalau nanti ke peneliti, nanti jatuhnya peneliti nanti kena di akhir, itu kurang kena bayar. Penalti. Jadi betul, ya betul. Jadi nanti kalau saran saya sih lebih ke 00 ya. Jadi pakai yang 00 saja. 00, tapi memang nggak gini Bu Roni, kan memang seharusnya pada kalau tidak punya NPWP kita pasang 000 gitu lah ya NPWP-nya. Cuman nggak tahu saya tampilan yang baru ini tadi Mas Egi. Bisa tadi kan, Bu, tapi lewat ATM bisa. Oh lewat ATM. Okay, bukan berarti lewat banking ya, e-banking bukan, tapi lewat manual lewat ATM. Oke, berarti bisa ya tanpa memasukkan nomor lembaga kalau gitu ya. Ya, tapi harapan kami Bapak Ibu mahasiswa yang punya NPWP ya. Jadi bukan yang tidak punya, kalau ada gitu ya, dimaksimalkan yang diminta untuk ada NPWP. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Runi. Sebentar kok Bu, paling aja 2 menit aja kurang lah untuk bayar online. Cepat kok Bu. Ya, makasih. Ya, kemudian siapa lagi Mbak? Untuk selanjutnya boleh dari Pak Burhan Ibu. Ya, Pak Burhan, siapa? Bu, kalau saya sederhana aja, memang banyak yang masalah ini aja ya. Yang paling sering itu kan sebenarnya di toko kita kan banyak yang tidak tertib Bu ya. Jadi kalau kita beli tadi seringkali tidak ada, padahal lebih dari 2 juta begitu.
Misalnya komponen elektronik, tapi dia juga nggak mau motongin, nggak mau nyetorin kan. Nah, itu gimana sih sebenarnya? Apakah kita harus store sendiri? Terus misalnya kalau kita misalnya tadi kita pakai untuk Zoom atau kita pakai untuk IndiHome, gitu itu gimana Bu ya caranya ininya? Kan itu mesin sudah ada pajaknya pasti. Tapi kan dia nggak ngasih apa-apa kecuali foto dari aplikasi di IndiHome tadi Bu. Itu gimana kira-kira Bu? Jadi gini Pak, kalau saran saya ya Pak ya, ini saran saya loh ya Pak Burhan. Jadi kalau karena memang banyak yang belum tertib ya di kita, kalau Bapak beli, kalau saran saya ada di online, Bapak di online. Kalau saran saya gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik Bapak pecah, jangan 2 juta. Jadi dipecah 1,5 sama 5 juta gitu Pak. Jadi itu aman, Bapak beli di tempat itu. Kemudian kalau terpaksa banget gitu ya, tidak bisa gitu, harus 1 kali pembelian. Itu problem ya Pak. Kita bisa bayar sendiri nggak Bu? Kita boleh bayar sendiri nggak sih? Kita bisa bayar sendiri. Maksudnya kita bisa ke pajak bayar sendiri, bisa nggak sih? Oh nggak bisa. Nggak bisa Bu ya? Nggak bisa. Karena itu badan kan Pak. Harus badan. Jadi harus badan. Jadi kalau saran saya Pak Burhan, 1 tadi ke mana online. Kedua itu dipecah Pak. Kalau Bapak beli, tanya dulu ke tokonya ya Pak. Umpama di tetangga Bapak gitu. Punya nggak? Oh nggak punya. Ya udah deh saya beli dulu 1 juta. Nanti bulan meskipun saat itu beli, minta aja kwitansinya. Nanti di bulan yang berbeda itu ininya berbeda transaksinya gitu loh Pak. Beda bulan. Biar yang tidak 2 juta. Kira-kira gitu Pak. Nah, kan kalau kita misalnya belinya barang 1 langsung harganya 7 juta nggak bisa dipecah Bu. TV masa rangkanya online dulu. Pak. Bapak beli online. Sekarang udah banyak yang online. Iya. Kalau umpama di online kan tidak, di online itu pasti ada pajaknya Bu. Enggak juga toh Bu? Enggak selalu ada. Enggak, di online itu udah termasuk Pak. Kalau yang online. Selalu. Iya. Karena saya waktu itu saya nanya, saya ke tokonya karena kebetulan di Bandung, saya online, harganya sama. Kenapa harganya sama? Oh sama aja kok Pak. Terus saya nanya, loh ini pajaknya gimana? Ya kita nggak pernah bayar Pak. Karena gitu, Pak Burhan, yang tanggung jawab itu yang punya itunya aplikasinya. Burhan nggak pernah beli online. Pak Burhan nggak pernah beli. Aku selalu Cuma kemarin justru ada toko online, ada toko offline Bu. Nah saya ke yang offline karena saya pikir kwitansinya kan dapat itu. Karena kalau toko online pasti nggak masih kwitansi. Udah beli ini aja Pak Burhan lewat online, itu udah aman Pak. Itu saya temuan BPK setahun ini 3 kali aman, beli online, terus tanda tangan mengetahui ketua gitu ya, tanda tangan jabatan, alhamdulillah aman Pak Burhan. Oke. Aman ya, Pak, insya Allah. Gampang ya. Pak Burhan, semangat ya. Semangat Bu. Makanya belajar beli online Bos. Wah, aku tuh satemu ngasih online kok Bos. Nggak boleh kalau beli sateku. Wah, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Burhan. Ya, sedikit mencerahkan ya jawaban dari Bu Runik bahwa memang disarankan untuk pembelian penggunaan dana di penelitian dan Apnimas itu pembeliannya online supaya evidence-nya lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk melengkapinya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita sudah ke 3 pertanyaan secara langsung. Kita coba cek dulu pertanyaan yang ada di kolom chat. Sehubungan dengan honor mahasiswa itu sudah dijelaskan ya tadi Bapak Ibu semua, jadi itu akan kami lewati pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan terkait untuk pembelian kue seperti di Kartikasari atau di toko-toko yang sudah ada pembayaran PPN-nya, apakah perlu bayar pajaknya? Itu tidak perlu ya Bapak Ibu karena di struknya sudah termasuk juga dengan potongan pajak PPN. Lalu selanjutnya terkait jarak berapa jauh perjalanan dinas itu sebenarnya kalau untuk pengabdian masyarakat Bapak Ibu ada di panduan. Jadi Bapak Ibu bisa dibuka lagi panduan terbaru pengabdian masyarakatnya dan bisa dicek jarak terjauh untuk kegiatan pengabdian masyarakatnya gitu. Selanjutnya cara setor bayar pajak tadi juga sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Dan SK surat tugas untuk mahasiswa itu diterbitkan oleh siapa? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Runik bahwa surat dinas bisa dikeluarkan oleh ketua. Dan yang terakhir pertanyaan dari
Ibu Kusuma Ayu Laksito Wening, ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, jadi hanya pembelian di atas 2 juta yang pakai pajak-pajakan, itu gimana Pak Egi? Bisa bantu jawab, dijelaskan kembali, sebenarnya tadi udah ya, yang ini juga. Betul, di atas 2 juta dikenakan pajak. Kalau di bawah itu PPN ya maksudnya. Kalau di bawah itu tidak. Nah, ya itu yang pertanyaan pertama. Lalu untuk yang kedua, apakah makanan atau snack perlu lewat logistik, Pak? Itu harus atau Bisa, boleh. Enggak juga enggak, Bu. Jadi ini bebas karena sudah diberikan, uangnya seluruhnya sudah diteliti, itu bebas ya. Dan anggarannya, besarannya per satuannya sesuai TELU. Nggak usah lewat logistik kan? Lewat Pak Suwandi juga bisa. Bukan, kalau lewat logistik nanti dipremanin, masalahnya potong Iya, preman. nanti kena potongan lagi kalau lewat logistik. Jadi Bapak Ibu bebas, mau ini dibebaskan, mau logistik boleh, mau pesan lewat Pak Suwandi juga boleh, atau mau saya marketing kan ini Pak, nanti kalau ada rapat ya. Jadi konsumsinya ikan bakar. Iya Bu. Oh, macam-macam Bu di Pak Suwandi. Pak Suwandi ikan kuning. Oke, siap. Ayo, nanti saya kirim kontrak Pak. Aman lah Bu, bebas ya. Yang terpenting nanti ininya Bu, buktinya saja. Jadi ada kwitansi, persatuannya. Ya, snack 12,5, kalau makan 27.500. Kalau ternyata Bu, udah nggak ada Bu, umpama contoh di sini makanannya satuannya itu adalah 38. Tinggal dikalinya, minta dikalikan ininya Bu, jumlahnya. Jadi kuantitinya seperti itu. Jadi biar jumlahnya sama. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi masalahnya kalau di saya nggak ada pajaknya, gimana susah bayar pajaknya. Jadi dibagi Pak, dipecah ya. Mau lewat koperasi juga mangga Pak Agung. Boleh. Ya. Terima kasih Bu Runik atas penjelasannya dan semoga sukses usahanya Pak Suwandi. Bisa memperjelas nggak ya? Maksud saya di bawah 2 juta itu maksudnya untuk satu barang atau kalau beberapa barang kan jadi lebih dari 2 juta gitu. Itu kena nggak? Sedikit menjelaskan juga, mohon dikoreksi pagi apabila ada yang salah. Jadi kalau misalnya ada pembelian barang sejumlah 2 juta gelondongan gitu Pak, misalnya Bapak beli satu barang yang harganya 2 juta 10.000. Nah, itu termasuk angka yang harus dikenakan pajak PPN-nya Pak. Tapi kalau misalnya dari 2 juta itu Bapak membeli beberapa barang, misalnya yang satu harganya 1.500.000 dan barang kedua harganya 500.000, itu tidak perlu dikenakan PPN gitu. Mohon dikoreksi Pak Egi apabila ada yang kurang sesuai. Maaf Mut, kalau akumulasi tetap kena Pak apabila dalam 1 bulan dari satu toko. Misalnya Bapak membeli dari satu toko dalam rentang waktu 1 bulan, pembeliannya 500 apabila udah mencapai 2 juta tetap aspek perpajakannya kena Pak. Jadi kalau mau dipecah harus di bawah 2 juta dalam 1 bulan dan terdiri dari beberapa toko misalnya seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Dodi ya tadi yang menanyakan. Apakah sudah jelas Pak Dodi? Iya, terima kasih Pak. Oh iya, baik, sama-sama Pak. Lalu terkait pertanyaan yang Ibu Kusuma Ayu Laksito Wening, ada satu lagi, apakah harus sesuai persis dengan RAB, misalnya tadinya tidak ada perjalanan dinas karena PPKM, tapi ketika sekarang ada pelonggaran bisa ada perjalanan dinas. Itu bagaimana Pak Egi? Apakah perlu ada penyesuaian RAB? Oh, atau mungkin Bu Runik bisa bantu untuk menjawab. Jadi di RAB-nya tidak ada ini ya perjalanan dinas, kemudian tiba-tiba ada. Silakan nanti beremail Bu atau Pak kalau ada perubahan dari anggaran. Itu aja, mudah.
Baik, terima kasih Bu Nik. Jadi untuk jawaban terakhir, apabila ada perubahan dari rencana anggarannya, itu bisa dikoordinasikan dengan PPM, bisa melalui hotline pertama atau bisa melalui email. Gitu Bapak Ibu. Baik, sebentar. Ya baik, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Kalau begitu kita lanjutkan ke Bapak Ibu yang raise hand. Ini sebenarnya ada yang raise hand namanya iPhone, cuman saya kurang tahu ini atas nama siapa. Mangga Bapak atau Ibu ini? Nama dari Pak Jondri. Oh, iya, mangga Bapak. Ini Bu, kalau ada pertanyaan tentang Pengmas ya. Kalau ada yang penyuluhan itu kan kita sering mengundang guru ya, atau kita datang ke sekolah untuk mengadakan pelatihan atau penyuluhan. Itu salah satu hal yang katakanlah membuat guru-guru itu ikut ya, itu bisa jadi honor kehadiran. Biasanya saya beri hampir semua uang yang diperoleh itu dipakai untuk itu, ya diberikan ke pulsa atau honor kehadiran gitu. Terus sekarang ininya gimana nanti? Apa istilahnya? Apakah masih bisa? Ini bukan honor peneliti, tapi honor untuk guru-guru yang hadir di pelatihan kita gitu. Uang transport. Uang transport aja Pak, betul Pak Suwandi. Pak Jondri usul lebih baik uang transport aja. Itu lebih aman. Udah pengalaman Pak Wandi. Oh dia pura-pura aja nanya itu. Bukan, apa Bu? Nanti kan dia menerima uang kan. Tanda tangan saya cukup, tanda tangan pakai list toh, pakai daftar. Oh ini Pak, jadi nanti di situ istilahnya kalau di negara itu adalah kayak uang harian atau uang rapat ya. Jadi itu kalau dengan uang negara. Tapi karena kita ada di internal, itu kalau aman itu bisa lewat link aja Pak. Jadi kalau lewat link aja itu nggak kena pajak ya. Jadi nanti tinggal pakai kehadiran dari tadi umpama jadi gurunya jadi narasumber dan sebagainya, atau yang dari UKM gitu ya Bu. Jadi biasanya untuk uang transport mereka itu tinggal tanda tangan saja Pak. Sama nanti dikasih satu bukti tanda tangan kehadiran, kemudian ada notulensi itu Pak. Harus link aja ya, kalau pakai Dana nggak bisa ya? Boleh Pak, yang penting online. Bisa Pak, intinya contoh. Jadi karena terbiasa link aja, jadi marketing aja. Bu Nik terimanya link aja Pak. Betul Bu Maya. Jadi boleh pakai Shopee juga boleh. Ini marketing link aja ya. Nggak pernah dapat fee dari link aja. Pakai Shopee Pay boleh Pak. Jadi masuk Shopee Pay juga boleh gitu. Itu kan nggak kena pajak ya. Begitu Pak Jondri, jelas Pak Jondri? Ya Bu. John memang mau Pengmas di mana? Mau di Sukabumi lagi? Yang dekat sekarang lah. Yang dekat aja lah, jauh Sukabumi mah. Tsunami Sukabumi. Iya Bapak-bapak semua. Untuk Pak Jondri aman ya Pak? Jawabannya sudah sangat jelas. Jondri mah aman, Pak Jondri mah aman. Ya, orang sudah jinak. Siap Pak. Baik Pak, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Untuk yang raise hand ada Ibu Amalina Dewi. Ya baik, terima kasih Bu Mutia. Sama Ibu. Ini Bu, pertanyaan saya gini, kalau misalnya kita upgrade tools untuk penelitian itu kan biasanya ada aplikasinya. Nah kalau untuk di-upgrade kan biasanya pembayarannya via kartu kredit ya Bu ya. Nah kalau misalnya pembayaran via kartu kredit dan misalnya ini saya nggak punya kartu kredit, saya pakai punya saudara atau teman, itu gimana ya Bu ya? Bisa apa gimana? Oh, boleh-boleh aja, Bu. Yang terpenting nanti ada buktinya saja. Jadi yang tagihan sama Ibu transfer, itu ada buktinya. Oke, walaupun mungkin tidak pakai di Setabilo, Bu. Oh, betul, ya. betul, Bu. Oke. Intinya di Setabilo aja, Bu. Jadi tagihannya, terus Ibu bayar gitu ya. Itu dua-duanya ada aman, insya Allah.
Baik, itu saja Bu Ronik. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami, Bu. Terima kasih Bu Amalina atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ismudiati. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertanyaan saya masih terkait pajak. Jadi misalnya saya beli bahan kimia gitu di Beratako atau Sakura, itu kan seringkali di struknya sudah ada pajaknya. Ya, pajak sekian persen. Gitu. Aman Bu? Tapi kalau ya, udah ada itu aman? Nggak perlu itu ya, yang mereka harus melaporkan laporan pembayaran ya? Enggak Bu, kalau internal nanti susah ya mereka ya. Ya, jadi menggunakan struk dari mereka sudah cukup ya Mbak ya. Iya. Jadi kan kalau kayak kita makan ya Bu ya, ke KFC atau kemana itu kan ada tulisannya sudah termasuk PPN gitu. Udah itu aja Bu. Yang penting Bapak Ibu nanti kalau ada seperti itu kayak Indomaret dan sebagainya, buru-buru di-scan Bapak Ibu karena suka hilang ya. Apa namanya ini? Iya benar Bu. Iya. Jadi kemarin tuh ada beberapa penelitian eksternal itu hilang gitu ya. Jadi karena sudah lama gitu. Kalau di foto boleh Bu? Scan. Boleh Pak. Foto juga boleh karena ke kami kan nanti soft file. Bukan hard. Jadi unik. Ya Bu. Kalau di foto seperti misalnya struk bensin boleh nggak ya? Boleh Bu. Oh oke. Jadi Ibu bayar bensin pakai link aja gitu ya. Itu boleh Bu. Nanti di foto aja. Nggak usah kwitansi lagi kan ya? Kwitansi jabatan Ibu aja. Oke. Ibu aja lah gitu. Yang tanda tangan Ibu aja. Ya. Makasih. Sami-sami Bu. Baik. Selanjutnya untuk penanya terakhir yang raise hand kepada Ibu Renita, kami persilahkan. Iya, makasih Mbak. Bu Runik, mau nanya, kalau misalnya kita kan dibantuin sama mahasiswa kan, terus kita mau ngasih honor, tapi mereka nggak punya NPWP gimana ya? Mungkin aku tadi ke skip infonya. Nanti tanya Bu Retno ya. Oh, balik ke Bu Retno ya, balik. Terus kalau misalnya kita nggak pakai bantuan mahasiswa atau kita nggak pakai honor, nah itu bisa nggak kita pakai dananya kita habisin buat bahan habis pakai? Boleh Bu, boleh ya? aja. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu karena sekarang kan diperbolehkan dengan mahasiswa, nanti mahasiswa bisa dijadikan admin. Jadi bukan Bapak Ibu yang ngurusi admin begini, tapi nanti mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa boleh konsultasi ke kami kapan aja. Bisa datang ke PPN, nanti kita kasih tahu cara-caranya. Misalnya Bu Ronik, misalnya gini lagi ya, misalnya kita mau order jasa, misalnya jasa apa gitu dari koperasi. Koperasi itu kan badan usaha juga, ya. Jadi kalau koperasi ada pajak Bu. Koperasi berarti yang bayar pajaknya koperasi ya? Ya, jadi si kwitansi itu sudah termasuk pajak ya? Ya, betul. Oke, jadi biar koperasi yang ngurus kalau kayak gitu ya? Iya. Nanti tinggal Ibu tagihkan aja ke kwitansi fakturnya gitu. Oh, oke. Baik. Makasih, Cin. Sama-sama. Baik, terima kasih. Pak Burhan. Iya, monggo Pak Burhan dilanjut. Sebelum kita masuk ke penanya di kolom chat, Pak. Itu saya masih tentang tadi yang apa? Pembelian. Enggak, ya pembelian biasalah. Kalau saya kan kadang-kadang kalau untuk yang PPN segala macam kan memang harus ini ya. Saya udah terlanjur beli begitu karena udah terlanjur bayar. Terus saya minta ke ininya, kan saya minta Bapak kan juga punya ini online ya. Bisa nggak ke online lagi tapi nggak ini? Nggak mau dia, Bu. Ya wes nggak apa-apa, Pak. Makanya ini nanti Bapak udah beli ya? Terlanjur ya? Karena kan tokonya online ada, di Bandung ada. Saya kan tahu gitu kan saya mending online. Tapi saya dulu pernah memang, saya waktu dulu, saya terus terang aja dulu sekali, zaman PPM belum cukup beradab gitu Bu ya. Itu kan dia minta kwitansi Bu. Kwitansi kira nggak mau ngasih. Jadi saya yang kesulitan sendiri. Akhirnya kemarin saya balik. Oke lah, nggak apalah. Saya jujur ke sana, yang penting kwitansinya. Saya nggak ingat bahwa ada PPN tadi. Nah sekarang udah terlanjur beli, udah ada kwitansinya. PPN-nya gimana sekarang? Nah itu saya mau bingung sendiri karena sebenarnya dia punya toko online, harganya sama persis. Jadi kalau dibilang bahwa dia nggak toko online bayar PPN, saya nggak yakin karena di situ kan wong dia juga
sekarang saya beli langsung aja nggak ada faktur pajaknya kan gitu. Padahal kan gede itu Bu, hampir sama itu. Nah sekarang gimana ini pertambahan PPN-nya ini? Ini Bapak yang riset kapan? Sekarang ini, barusan ini. Oh baru, Bapak, duitnya kan belum kita transfer, Bapak udah pakai uang sendiri ya? Iya, pakai uang sendiri ini dulu. Oh, makanya saya lagi ini dulu. Sekarang kan butuh dari kemarin Bu. Saya butuh dari kemarin kan saya pakai untuk animasi ya. Kan mata saya udah nggak begitu bagus pakai di komputer kecil gitu. Pakai yang besar. Nah sudah jalan di situ. Hanya tadi itu, wah ini gimana? Makanya kan untuk PPN itu seperti apa? Termasuk yang apa? Warung-warung kecil tadi itu gimana Bu ya misalnya kan yang gitu. Udah Pak, kan tadi dua warung itu juga. Kecil, tadi udah kasih solusi. Kalau yang warung kecil, ibu-ibu warungnya itu nggak mau nada tangan gitu ya Pak ya. Kalau nada tangan kayaknya mau lah Pak. Kalau itu kwitansi Bu ya. Kwitansi. Kalau ini foto aja Pak, foto. Kalau kwitansi sama itu nggak mungkin bisa lah pakai foto sama itu bisa. Tapi kalau misalnya kita beli beras PPN, itu Bu ya. Kita beli beras karena kan enggak, Pak. bukan apa kalau ya bukan warung beras nggak lah. Kena PPN. Oh, segala macam yang kurang dari 2 juta, tapi kan kalau di total dalam 1 bulan lebih dari 2 juta susah juga Bu ya. Karena kan gini. Apa Pak, karena warung. Oh, enggak. Kena. Karena kalau PPN itu kan badan. Oh, ya. Gitu Pak. Jadi lebih sederhana Bu ya. Iya. Terus satu lagi, kalau yang kita boleh diganti dengan kwitansi jabatan itu sampai berapa ini Bu? Sampai berapa banyak Bu? Sampai berapa ya? Rupiah lah ya gitu. Itu untuk yang mana Pak? Untuk beli di warung? Beli di warung ya. Ya, yang wajar lah Pak. Yang penting nanti Bapak nggak kena temuan. Itu kalau saya kan, kalau ke warung rata-rata kita paling banyak kan paling 700 gitu ya. Sekali beli 500 gitu. Oh iya. Kalau banyak kan gitu. Ya. Itu kan aja biasanya sih, kita hanya berikan kayak untuk apa namanya kayak untuk makan siang teman-teman anak-anak gitu ya. Iya betul. Kan kalau kita di sana misalnya waktu itu saya pernah ke Garut 2 hari gitu. Kan itu lumayan banyak. Akhirnya ya apa namanya kalau waktu itu sih saya sampai saya bikinkan itu koperasi sekolahnya itu stempel Bu. Karena waktu itu kan keuangan harus pakai stempel. Kalau nggak usah pakai stempel sih gampang sekali. Saya bikin sendiri Bu. Jadi saya punya banyak stempel sekarang Bu. Wah. Tapi enggak lah kita sekarang bisa pinjam ya Pak Burhan. Tidak pernah tidak pernah disalahgunakan memang. Cuman kan artinya aneh juga gitu ya. Iya, nggak usah Pak. Jadi nggak usah bikin kwitansi. Jadi kita apa adanya, yang penting jelas Pak. Peruntukannya ya. Ada bukti lain gitu loh Pak, bahwasanya ini loh di daerah gitu, di warung, foto aja itu aman Pak. Oke. Terus ada tanda tangan yang jual itu ada aman. Apalagi kalau mau KTP-nya. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nanti Bapak si kwitansi itu dari tukang warung, satu lagi di sebelah mengetahui Bapak gitu. Udah aman. Oh gitu. Oke. Udah. Cukup Bu. Ya, nanti Pak. kita ini lagi lah Bu. Sambil jalan Bu. Makasih Bu. Siap, sami-sami Pak. Baik, untuk pertanyaan yang secara langsung kita tutup dulu ya Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi mungkin tidak semuanya akan ini terjawab. ada tanggal kwitansi Mbak Mutia. Oh iya boleh, dari Bu Runik siapa tahu mau menjelaskan, mangga Ibu. Ya, kalau tanggal kwitansi Ibu Bapak berdasarkan ini ya, berdasarkan di PKS-nya, itu kan ada ya SK-nya, Bapak Ibu minta dilihat. Nanti akan kita infokan lewat grup KK Bapak Ibu. Jadi atau Bapak Ibu cek kembali PKS yang Bapak Ibu sudah tanda tangan. Karena kalau audit itu ngeceknya adalah itu tanggal berapa ini beli. Terus kapan ini mulai didanai ya? Disetujui untuk didanainya kapan. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu ya SK-nya. Nanti kita infokan per skema. Baik, terima kasih atas tambahan penjelasannya Bu Runik. Kami informasikan juga untuk plafon dana terkait misalnya snack, makan siang seperti itu sedang disiapkan oleh tim PPM. Nanti akan kami informasikan dan akan mungkin di-share melalui grup kakak yang nanti akan di web PPM juga nanti akan kami publish. Jadi ditunggu informasi lebih lanjutnya aja ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ambil 2 pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Pak Deviriana Suhendra. Pertanyaan pertama, jika 1 kali transaksi secara online di bawah 2 juta,
di atas 2 juta, apakah wajib ada pajaknya dari toko online-nya? Sesuai tadi yang sudah dijelaskan, untuk pembelian online itu tidak perlu ada pembayaran pajak lagi ya Pak Igi ya? Karena sudah dibayarkan pajaknya langsung oleh aplikasinya, betul Pak Igi? Betul, Mut. Oke. Lalu ke pertanyaan yang kedua, jika pembelian di atas 25 juta dilengkapi dengan dokumen pengadaan, ini pembelian satu transaksi atau pembelian barang lebih dari satu transaksi, Pak? Untuk dokumen pengadaan apabila satu kali transaksi lebih dari 25 juta. Itu jawabannya Pak Devi, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Prati Hutarigani, untuk yang melampirkan faktur pajak itu kalau pembelian dengan nominal berapa ya? Apakah benar lebih dari 5 juta? Apakah benar Pak Egi? Untuk 5 juta itu untuk penggunaan bea materai ya? Berarti kalau untuk faktur pajak masih belum perlu ya Pak? Hanya materai saja di atas 5 juta? Menggunakan materai itu adalah pembelian yang di atas 5 juta. Oke. Beda ya Bu sama yang eksternal ya? Karena kemarin pas eksternal lebih dari 5 juta tetap ada faktur pajaknya. Oh enggak Bu, maksudnya semua yang ini faktur atau materai ya? Faktur Bu. Kalau faktur di atas 2 juta, dikira saya materai. Faktur di atas 2 juta. Berarti kalau di atas 2 juta itu wajib ada faktur pajaknya ya Bu? Iya. Beli online makanya Bu, kalau lebih enak. Kemarin saya beli online juga harus disertakan Bu faktur pajaknya. Itu. Enggak Bu. Ya kemarin kan saya ikut Abimas eksternal yang MBKM Bu. Beli drone itu sekitar lebih dari 5 juta ini untuk untuk mitranya itu dimintain faktur pajak. Beli online-nya di mana? Di JDID. Asal enggak ada Bu? Aslinya enggak Bu? Saya ngelampirin Miss itu. Miss. Nggak, soalnya awalnya tidak diminta, akhirnya berikutnya diminta, akhirnya saya harus repot, pokoknya ke call center-nya dan segalanya meminta faktur pajak enggak. itu. Enggak Bu. Aslinya enggak. Berarti tidak ya Bu? Abdimas ya? Iya Abdimas Bu. Kayaknya Miss Bu. Jadi kalau udah online itu aslinya sudah termasuk. Saya kena BPK tahun ini 3 kali aman Bu. Yang itu. Berarti faktur pajaknya enggak ya Bu ya? Enggak. Karena waktu kita beli itu loh Bu, beli online. Kan di-download ya. Yang dari itu sama kita bukti bayarnya gitu. Sama tanda tangan Ibu. Nanti di situ itu udah aman kok. Oke. Ya, makasih Bu. Takutnya nanti kayak ada perubahan aturan lagi. Ya kayak kemarin Bu, awalnya enggak, terus ada, jadinya repot gitu, harus ngubungin call center-nya dan yang lainnya gitu. Jadi memastikan lagi kembali gitu, apakah kalau pembelian di atas 5 juta atau di atas 2 juta itu perlu faktur pajaknya atau tidak. Oh, enggak Bu. Enggak ya Bu? Ya, makasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih. Maaf, memperjelas lagi, itu jadi berarti juga termasuk untuk yang beli beberapa barang dalam satu toko, lebih akhirnya nilainya dalam 1 bulan itu lebih dari 2 juta, tapi kalau online itu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Iya. Baik Bapak Ibu semua, semoga sudah menjawab ya jawaban-jawabannya. Untuk yang sekarang, untuk pembelian online, tidak perlu ada faktur dan yang lain-lainnya. Baik, ini pertanyaannya. Berapakah tarif standar biaya mahasiswa sebagai asisten peneliti? Itu apakah ada plafonnya Pak Egi? Di internal itu Bapak Ibu tidak ada tarif biaya honornya, tapi nanti bisa menggunakan biasanya Bapak Ibu standarnya ya. Nanti pakai SBK boleh, pakai OJ, OB itu boleh Bu. Ada di situ untuk membantu peneliti gitu. Yang penting tidak terlalu besar dan tidak kecil banget gitu.
ada standarnya. Oke. Terkait standar yang tadi Bu Nurnik jelaskan juga nanti akan di-share ke Bapak Ibu dosen ya Ibu ya, benar ya? Ya. Sekarang aja ya, soalnya cuma sedikit ya. Jadi bisa dicatat Bapak Ibu. Kita lihat dulu SBK-nya. Jadi orang per jam itu kalau untuk admin, biasanya ada admin, kemudian pembantu peneliti, di sini adalah mahasiswa, itu sama Bapak Ibu, orang per jamnya, atau mau menggunakan orang per bulan juga boleh. Kalau orang per bulan kecil, jatuhnya kecil, sekitar 450 ya kalau orang per bulan. Tapi kalau menggunakan orang per jam, itu lumayan besar, karena ngelihatnya per jam. Yang penting nanti kalau menggunakan orang per jam itu ada daftarnya. Jadi kayak logbook gitu loh Bapak Ibu. Jadi siapa nama mahasiswanya siapa, kemudian tanggal berapa gitu ya Bu, ngapain, mahasiswanya paraf, tanda tangan gitu aja. Ini Bu daftar tarifnya. Bisa di screenshot atau bisa dicatat. Ini yang petugas survei juga ada, kalau ada yang yang mau ke survei gitu atau pengolah data gitu. Jadi ke lapangan itu ada. Kalau ini adalah kalau petugas survei itu ini ya Bapak Ibu per satuan ke orang gitu. Per responden. Itu kalau untuk petugas survei. Dan ini hanya diperbolehkan 1 kali gitu di sininya. Jadi nanti tidak ada survei lagi gitu ya dengan orang yang sama, itu tidak. Tapi di sini persatuan seperti ini. Pengolah data juga hanya boleh 1 kali di sini. Kalau untuk seperti eksternal ya. Nanti kalau ada tarif menggunakan dasar tarifnya itu adalah ini. Cukup jelas Bapak Ibu? Nampaknya sudah cukup jelas ya Ibu Runik ya, dan mohon konfirmasinya juga untuk angka yang ada di sini itu angka maksimal ya Bu ya, jadi kalau misalnya di bawah itu masih boleh ya Bu? Bawah ini boleh Bu, jadi di bawah ini Bapak Ibu masih boleh, sesuaikan saja. Yang terpenting itu adalah angka maksimal. Kalau untuk perjalanan silakan nanti penugasannya itu adalah ketua ya. Nanti mengetahui direktur PPM itu di akhir nggak apa-apa. Jadi yang terpenting pertama itu adalah ketua. Siap, terima kasih Bu Runik atas tambahan penjelasannya. Baik Bapak Ibu semua, waktu sudah menunjukkan pukul 15.35 dan kita sudah berada di penghujung kegiatan. Untuk pertanyaan yang masih belum terjawab, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan ke hotline penelitian atau pengabdian masyarakat. Insya Allah akan dibalas pertanyaan-pertanyaan terkait pengelolaan keuangannya. Tapi sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, kepada Bapak Ibu mohon berkenan untuk menyalakan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Mangga Bapak Ibu, kita memerlukan evidence nih siapa aja yang hadir hari ini dan memastikan nanti kalau misalnya ini laporan keuangan gimana nih Bapak Ibu yang hadir di sini udah bisa ngejelasin ya harusnya sama anggota-anggotanya ya Bapak Ibu. Pak Admin, aman? Siap? Mangga langsung diserahkan ke admin. Oh, langsung aja berapa ini? 10 slide. Jadi bertahan sampai 10 kali jepretan ya Bapak Ibu ya. Mangga. Yang pertama 1, 2, 3. Lalu yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Yang keempat, oh udah cukup. Oh satu lagi terakhir katanya yang slide keempat. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah on cam untuk melakukan dokumentasinya.
Baik Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Lalu apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab, maka dipersilahkan untuk menghubungi hotline penelitian maupun hotline pengabdian masyarakat. Dan untuk pemaparan materi hari ini dan materi hari ini akan kami share selanjutnya melalui web PPM. Jadi Bapak Ibu bisa main-main ke web PPM untuk melihat apakah sudah ada atau belum rekaman pada hari ini. Semoga pemaparan pada hari ini menjadi manfaat dan semoga urusannya Bapak Ibu dosen dipermudah karena dan semoga makin ada bantuan ya dari mahasiswa misalnya tadi untuk jadi administrasinya. Baik, semoga semuanya lancar. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sama Pak Burhan, sehat Pak Burhan.